Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari proyek 2 kami terkait sistem manajemen belajar Pomodoro, di mana di sini kami singkat menjadi Pomodoro Pulsup, nama sistem kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Gunawan dengan NIM 10107026, dengan teman saya Devi Marta Pratiwi dengan NIM 10107020. Baik, mari kita mulai. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu sistem kami ini ada beberapa poin. Yang pertama, ada sebuah studi mengenai oleh Microsoft, yang mana ada beberapa dampak negatif dan juga dampak positif di mana media sosial itu sendiri. Nah, di mana kami masukkan ini sebagai poin utama ataupun sebagai penanda terkait sistem kami terkait tentang pembelajaran online itu sendiri. Lalu di sini itu ada pengembangan yang kami sampaikan ataupun yang kami gunakan terkait sistem kami, yaitu metode pengembangannya kami menggunakan waterfall. Nah, lalu masuk ke metode pengujian, di mana metode pengujian ini kami baru menggunakan black box, belum menggunakan white box. Namun dari kelompok yang mengujinya, yaitu kelompok 5, itu 100% valid atau semuanya berlaku dan juga berjalan dengan baik. Lalu di sini ada QR kode untuk bisa mengakses dari sistem kami. Jadi jika teman-teman yang melihat ataupun ibu yang sudah melihat presentasi ini bisa nge-screen ataupun bisa scan terkait QR kode ini untuk bisa masuk ke menu dari Pomodoro Pulse itu sendiri. Lalu mengapa sih kami dari kelompok 7 menginginkan untuk membuat sistem ini? Ini sistem ini dapat memanajemen pembelajaran dan juga merekam proses dari pembelajaran, di mana dapat membantu pelajar dalam mencapai target pembelajaran, membantu pelajar tetap fokus dalam belajar, dan mengendalikan setiap pembelajaran menjadi sebuah peningkatan diri, yang mana lebih fokus ke manajemen belajar dan juga peningkatan dari seorang siswa dari tahap per tahap seperti itu. Dan juga Pomodoro Pulse ini merupakan website manajemen belajar mandiri dengan metode Pomodoro. Yang mana metode Pomodoro ini tuh metode yang sebenarnya simpel, namun diutamakan itu adalah step by stepnya yang terus dilakukan secara terus-menerus gitu. Terus ada fitur-fitur kelebihan lain pun dari sistem kami yang kami kembangkan. Yang pertama itu ada lihat laporan, yang mana lihat laporan ini tuh kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan terkait beberapa ke belakang waktu belajar. Lalu yang kedua ada belajar, yang dimana di belajar ini tuh timer akan disediakan untuk mengatur waktu dan juga waktu break untuk istirahat, menentukan metode Pomodoro itu sendiri. Terus yang kedua ada atur default timer, di mana timernya itu bisa kita setting sebenarnya agar bisa menyesuaikan dengan jam belajar kita, karena banyak sekali metode Pomodoro yang dilakukan jangka panjang seperti waktu 1 jam dengan break 20 menit ataupun break 5 menit dan belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam seperti itu. Itu sudah banyak seperti itu. Lalu ada atur jadwal, di mana dengan metode ini, dengan sistem ini, kita bisa mengatur jadwal yang ingin kita sampaikan ataupun yang ingin kita set kepada user, agar di mana user itu dapat mengelola ataupun memulai belajar dengan rutin, yang mana dengan demikian bisa mencapai ataupun membuat sistem itu bisa berjalan terus-menerus. Lalu mungkin yang selanjutnya ada menu dari sistem kami sendiri ataupun sistem itu sendiri, di mana mungkin akan disampaikan lebih detailnya oleh Devi Mata. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi dari sistem Pomodoro Pulse. Yang pertama, jika kalian ingin mengunjungi sistem, kalian bisa mengunjungi melalui website pomodoropulsup.my.id. Selanjutnya di sini kalian akan diarahkan kepada landing page. Di sini berisi beberapa informasi mengenai sistem Pomodoro Pulsup, mulai dari
layanan apa saja yang tersedia, kemudian juga tentang Pomodoro-nya itu sendiri, siapa yang menciptakan Pomodoro, apa itu Pomodoro Pulse, dan bagaimana kita bisa memulai untuk menggunakan sistem ini. Kemudian juga ada tentang developer pembuat sistem, dan juga email Pomodoro Pulse. Baik, yang pertama, untuk dapat melakukan fungsi-fungsi pada sistem, kita harus memiliki akun. Jadi kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Ada beberapa data yang harus diisi. Yang pertama adalah nama. Misalkan di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian email yang aktif, yang nantinya email tersebut harus digunakan untuk verifikasi. Kemudian password, minimal ini 6 karakter. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan link untuk memverifikasi email. Jika kalian tidak menemukan kotak masuk, coba kalian bisa cari di folder spam. Di sini akan ada email untuk memverifikasi akun. Kalian bisa langsung klik link tombol verify now, atau kalian bisa, jika tombolnya tidak berfungsi, kalian bisa kopikan link yang ada ini ke browser. Langsung mengarah kepada halaman login. Di sini kalian bisa login dengan akun yang sudah kalian daftarkan tadi. Nah, baik, di sini saya ada di menu home atau halaman utama pada sistem. Di sini ada beberapa fitur yang tersedia seperti belajar. Ini adalah timer yang disediakan menggunakan teknik Pomodoro, lalu ada atur jadwal belajar, atur waktu untuk timer, juga bisa upload file materi belajar, juga bisa upload file resume. Ini bisa diakses jika kalian telah melakukan 1 kali sesi Pomodoro, dan juga melihat laporan progres belajar. Yang pertama, saya akan melakukan mengatur hal-hal yang diperlukan untuk belajar. Yang pertama itu kita bisa mengatur jadwal pelajaran kita dalam 1 minggu. Misalnya saya akan menambahkan jadwal untuk hari ini. Hari Selasa, misalkan di sini saya akan belajar matematika. Lalu untuk saat ini saya belum memiliki subjek, mungkin nanti akan saya tambahkan subjeknya. Lalu di sini mulainya misalkan dari jam 15.17 sampai jam 17. Klik submit. Lalu setelah itu kita bisa mengatur materi. Karena di sini saya belum ada subjek, saya bisa menambahkan subjek, misalkan tadi subjek matematika. Nah, dari setiap subjek itu kita bisa melihat materinya. Karena di sini belum ada materi yang terupload untuk subjek matematika, materi ini sama dengan sumber belajar ya. Di sini saya akan coba untuk mengupload materi. Nah, selanjutnya selain mengelola subjek dan materi-materi yang ada pada subjek, kita bisa kembali lagi kepada jadwal yang tadi, dan kita bisa edit ini belajar matematikanya menjadi subjeknya itu matematika. Klik simpan. Nah, setelah itu kita bisa mengatur timernya. Jadi di dalam Pomodoro ini kita harus menyelesaikan 1 sesi. Sesinya itu terdiri 1 kali siklus Pomodoro. Nah, 1 kali siklus Pomodoro ini yang disarankan itu berjumlah 4 sesi, di mana 1 sesinya itu terdiri dari 4 kali belajar atau bekerja. Nah, di setiap sela-sela belajar itu, di setiap sesinya itu ada istirahat pendek yang disarankan di sini 5 menit. Ini adalah durasi secara default yang disarankan dari pembuat teknik Pomodoro-nya sendiri. Nah, tapi kita juga bisa mengkostum sendiri di sini sesuai dengan kebutuhan.
Dan untuk keperluan demonstrasi, saya akan mencoba untuk sebentar, misalkan 1 menit untuk belajar. Karena sebenarnya durasi terlalu pendek, maka akan ada konfirmasi di sini, tapi tidak apa-apa, di sini saya akan tetap simpan. Kemudian sama untuk istirahat pendek juga, saya akan coba untuk 1 menit. Sama untuk istirahat panjang. Dan juga jumlah sesinya, misalkan saya di sini atur 2 kali. Dan di sini detail waktunya, misalkan saya akan menyelesaikan satu siklus Pomodoro-nya terdiri dari 2 sesi, di mana satu Pomodoro itu ada 1 sesi, yaitu 1 kali belajar, ada 1 menit. Lalu juga ada waktu untuk istirahat panjangnya setelah 2 kali sesi Pomodoro, yaitu setelah 3 menit. 3 menit itu terdiri dari 2 kali belajar dan 1 kali istirahat pendek di tengah-tengah belajar. Total durasi belajarnya 2 menit, total durasi istirahat pendeknya 1 menit, dan total keseluruhan satu siklusnya adalah 4 menit. Kemudian di sini kita bisa mulai belajar. Nah, jadi jadwal yang akan tampil di sini itu sesuai dengan real time. Hari ini hari Selasa, maka akan tampil jadwal pada hari Selasa. Dan ini pun timer yang sudah kita atur sebelumnya, diatur default timer. Dan di sini pun kita bisa mengatur to-do list. Kita bisa merencanakan hal-hal apa saja yang kita akan lakukan pada saat belajar. Contohnya di sini sebelum saya belajar, saya mau rencanakan dulu, saya misalkan mau membaca buku, mau mengerjakan soal. Nah, setelah itu kita bisa mulai belajar dengan memulai timer. Kita akan mulai belajar selama 1 menit terlebih dahulu. Di sini sebelumnya ada konfirmasi jadwal belajar karena kita telah mengatur jadwal dan jadwal tersebut tepat sekali pada saat ini, jam 15.21, itu belajar matematika, maka ada konfirmasi jadwal belajar. Apakah Anda akan melakukan aktivitas belajar matematika dengan subjek matematika? Jika iya, maka iya. Jadi setiap siklus Pomodoro pada siklus ini akan dicatat nanti di laporannya dengan aktivitas belajar matematika, sesuai dengan jadwal yang dicatat tadi. Nah, balik lagi karena tadi di subjek matematika kita menaruh materi, di sini pada saat durasi belajar kita bisa mengakses materi. Tutup akses materi dan kita mulai preview. Fitur untuk melihat materi ini tersedia apabila kalian mengupload materi dengan extensive file PDF untuk saat ini. Kemudian kita tunggu dulu. Kita juga di sini bisa pause, bisa resume. Terus di sini jika kalian melakukan hal-hal ini sudah selesai, kalian bisa klik di sini untuk menandakan ini sudah selesai, atau kalian juga bisa hapus dan bisa menambahkan kembali. Jadi satu sesi sudah selesai. Karena tadi 1 menit belajar sudah selesai, sekarang saatnya istirahat. Pada saat kalian istirahat, itu kalian tidak bisa menandakan to-do list sudah selesai. Jadi, apapun yang kalian lakukan, yang sudah kalian rencanakan di to-do list ini, hanya bisa dilakukan pada sesi belajar atau sesi bekerja saja. Dan di sini pun kalian tidak bisa mengakses materi. Sesi istirahat sudah selesai, maka akan kembali lagi karena tadi itu satu siklusnya ada 2 sesi, maka kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi belajar terakhir. Baru kita bisa menandakan di sini sudah selesai, akan tercoret. Dan sama seperti tadi, kita juga bisa melihat akses materinya ya. Baik, sekarang sesi terakhir sudah selesai. Jika sesi terakhir sudah selesai, maka di sini kita akan masuk ke istirahat panjang.
Nanti di saat istirahat panjang sudah selesai, maka kita akan melihat menu untuk mengupload resume hasil belajar. Barulah di situ kita bisa dikatakan menyelesaikan satu siklus Pomodoro. Baik, istirahat panjang sudah selesai, maka di sini kita bisa mengupload resume hasil belajar. Oke, file berhasil diupload. Selanjutnya kita masuk ke menu untuk melihat resume. Di sini kita bisa melihat file-file resume yang ada. Nah, ini adalah file resume yang tadi kita upload. Di sini kita bisa mendownload atau hapus file, tapi untuk mengupload itu kita hanya bisa kalau kita sudah menyelesaikan satu siklus Pomodoro seperti tadi. Selanjutnya untuk report atau laporan belajar akan dijelaskan oleh Fajar. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait bagian laporan untuk lihat laporan belajar ataupun untuk report. Di mana di sini kita bisa melihat siklus yang sudah dilaksanakan tadi. Di mana tadi satu siklus terselesaikan, yang dua siklus tadi sebelumnya yang dijelaskan sama Devi. Lalu di sini juga ada total berapa lama siswa untuk itu belajar. Total belajar atau bekerjanya itu 2 menit, yang tadi disampaikan yang 1 menit tadi. Lalu total istirahat pendeknya tadi 1 menit juga, dan istirahat pendeknya 1 menit juga. Total dia dari siswa telah belajar selama 2 menit dengan istirahat pendek 1 menit dan istirahat panjangnya 1 menit. Lalu akan dilakukan reporting, di mana di sini belajar matematika, subjek yang dia masukkan. Lalu total waktu belajarnya untuk bagian report. Dengan ada tanggal dan juga kita bisa mengecek untuk filternya pada tanggal berapa sih gitu dia belajar. Karena kan ini dari mulai hari Selasa dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa 11 Oktober 2022. Seperti itu. Lalu fitur selanjutnya itu ada help. Jadi di sini kita bisa melaporkan masalah dari user kepada admin. Di sini mungkin saya contohkan error. Dengan keluhannya kita bisa sampaikan di sini ada error misalnya. Nanti saat sudah dimasukkan seperti ini akan kita kirim saja. Lalu si masalah tersebut akan tersimpan di riwayat laporan. Dengan riwayat laporan dengan tanggal, judul, dan juga statusnya tertunda. Maksudnya status tertunda ini itu belum disampaikan ataupun belum dibalas atau oleh admin. Di sini pun kita bisa melihat keluhannya ini. Nah, lalu teman-teman semuanya ataupun ibu yang menonton di sini kita bisa melihat juga untuk user, judul, dan juga statusnya. Untuk keluhannya ada dan belum ada balasan dari admin. Nah, untuk bagian admin itu sendiri dikarenakan privasi, mungkin menu utama yang kami sampaikan hanya kelola belajar, resume, report, dan juga help. Mungkin untuk selanjutnya ada dokumen pengujian menggunakan ISO 9126. Kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjabarkan pengujian kualitas sistem Pomodoro POSUP yang telah kami lakukan. Jadi setelah membuat sistem, kami juga menguji kualitas sistem Pomodoro POSUP menggunakan standar kualitas ISO 9126. Di sini ada 6 kriteria yang kami uji. Ada functionality atau fungsionalitas, reliability atau kehandalan, usability kegunaan, efisiensi, maintainability atau pemeliharaan, dan portability atau portabilitas. Pengujian ini kami lakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada pengguna sistem sebanyak 17 orang, dan di situ menjawab pertanyaan mengenai seberapa setuju mereka. Jadi
kuesioner ini kami menggunakan skala Likert untuk penilaiannya. Dari 6 kriteria ini, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya. Pada pengujian menggunakan ISO ini, penulis mengumpulkan data dan menghitung hasil dari data yang dikumpulkan. Pertama dari functionality. Di sini ada tabel tanggapan responden berdasarkan functionality system. Di sini totalnya ada 32 pertanyaan dan 3 sub karakteristik. Jadi di functionality ini ada karakteristik suitability, akurasi, dan security. Yang dimana semua totalnya ada 32 pertanyaan. Dengan kriteria ada sangat tidak setuju dengan bobot 1, tidak setuju bobotnya 2, ragu-ragu bobotnya 3, setuju bobotnya 4, dan sangat setuju bobotnya 5. Dan setelah dihitung, pada kriteria functionality ini mendapatkan persentase skor aktual sebanyak 87%. Kemudian yang kedua ada reliability atau kehandalan. Di sini terdapat satu subkarakteristik yaitu recoverability yang berisi satu pertanyaan, di mana total skor aktualnya itu 84%. Kemudian ada usability atau kegunaan. Di sini ada 4 subkarakteristik, itu ada understandability, learnability, operability, dan attractiveness. Totalnya ada 4 pertanyaan dan juga mendapat skor aktual sebanyak 83%. Yang keempat itu ada efisiensi, di mana di sini terdapat 2 subkarakteristik, ada time behavior dan resource behavior, dengan total 2 pertanyaan dan mendapat skor aktual sebanyak 86%. Kemudian yang kelima ada maintainability atau pemeliharaan. Di sini ada satu subkarakteristik yaitu testability dengan total 1 pertanyaan. Di sini mendapat skor aktual sebesar 88%. Yang terakhir ada dari portability atau portabilitas. Di sini ada satu subkarakteristik yaitu adaptabilitas, mendapatkan skor aktual sebesar 91%. Berdasarkan kriteria yang tadi, di sini ada jumlah skor dan kriterianya, di mana jika kita mendapatkan 68% sampai 84% itu baik, dan dari 84,01% sampai 100% itu sangat baik. Dari 6 hasil skor aktual tadi, didapatkan bahwa dari aspek fungsionalitas itu Pomodoro Pulsup mendapatkan kriteria sangat baik. Dari kegunaan atau usabilitas itu baik, sebesar 83%. Dari efisiensi itu sangat baik, sebesar 86%. Dari portabilitas juga sangat baik, 91%. Dari reliabilitas itu juga sangat baik, 84%. Dan maintainabilitas sangat baik, 88%. Dengan jika di total nilai keseluruhannya ada 87%. Mendapatkan kriteria sangat baik. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan terkait pengujian dan juga sistem yang kami kembangkan, serta dari poster yang kami buat terkait mengisi dari hal-hal yang ada dalam sistem kami. Untuk selebihnya mungkin akan ada sesi-sesi selanjutnya terkait sistem kami. Ditunggu saja perkembangan dan maintenance-nya. Mungkin yang bisa kami sampaikan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.